Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Adi Saputra, NIM saya 4221901024. Di sini saya akan menjelaskan tugas programming 1 di mana pada mata kuliah robot manipulator. Di sini sebelumnya saya minta maaf karena saya hanya bisa mengerjakan exercise bagian 2.2, 2.4 dan 2.37. Lanjut pada soalnya. Di sini pada soal 2.2, di mana sebuah vektor AP diputar terhadap YA sebesar 30 derajat dan kemudian diputar XA sebesar 45 derajat. Berikan matriks rotasi yang menyelesaikan rotasi ini dalam urutan yang diberikan. Jadi di sini kita disuruh menentukan matriks rotasi yang sesuai urutannya. Lanjut pada programnya. Di sini sudah terdapat program yang saya sudah buat. Di sini yang pertama saya buat adalah mengimport library NumPy. Library NumPy ini berguna untuk pada aljabar, array, algoritma dan lain sebagainya. Di sini input nama library NumPy ini kita ganti sebagai geek, dan saya juga mengimport library matplotlib.pyplot sebagai PLT. Lanjut pada baris ketiga dan keenam, ini digunakan untuk menampilkan gambar pada box nanti. Lanjut, di sini terdapat variabel P dan variabel E, di mana nanti untuk menentukan matriks 4x4 dan 3x3. Selanjutnya di sini kita menentukan rumus gamma, beta, dan alpha. Y ini sebagai simbol gamma, B-nya ini sebagai simbol beta, dan A-nya ini sebagai simbol alpha. Lalu di sini terdapat input nilai konstantanya, yaitu pada gamma 0, pada beta 30, dan pada alpha 45. Di sini juga terdapat rumus untuk mencari matriksnya atau hasil matriks tersebut. Rumus pada RZ, RY, Rx. Ini rumusnya didapatkan pada GitHub yang Bapak telah berikan. Lanjut, di sini terdapat matriks 4x4. Selanjutnya di sini saya membuat variabel ptd p titik dot d dan ptc sama dengan p titik dot c. Lalu saya di sini memprintkan datanya Rx itu sebagai data ptd. Lanjut, selanjutnya saya memprintkan data ry itu sebagai ptc, dan untuk mengeluarkan hasil matriksnya di sini saya membuat print ptd dikali ptc. Lanjut, di sini saya menampilkan box di mana pada soal tadi kita sudah diputar terhadap 30 derajat, kemudian diputar lagi sebesar 45 derajat. Jadi saya di sini menampilkan box pada data PTC. Lanjut, kita lanjut ke hasilnya. Di sini sudah terdapat hasilnya Rx, di mana hasilnya itu 0,707, negatif 707, 0,707. RY, Rx dan Ry dimatrikskan lalu mendapat hasil matriksnya seperti ini. Hasil matriksnya itu yaitu 0,866, 0,707, negatif 0, negatif 0, 0, 0,612. Lanjut, di sini sudah terdapat hasil gambar boxnya.
di mana ini adalah bentuk dari hasil matriks tersebut. Selanjutnya kita ke soal 2.4. 2.4. Jadi pada soal 2.4 ini sebuah frame B awalnya terletak berhimpitan dengan frame A. Kemudian kami memutar B dengan ZB sebesar 30 derajat dan kemudian kami memutar bingkai yang dihasilkan sekitar XB sebanyak 45 derajat, berikan matriks rotasi yang akan mengubah deskripsi vektor dari BP ke AP. Jadi di sini kita lanjut aja ke soalnya. Soalnya di sini saya hanya merubah rumusnya pada rumus RZ atau beta dan rumus RX. Di sini saya mencari rumus yang sesuai dengan soal tersebut. Di mana pertama dia memutar sebesar 30 derajat. Kemudian memutar bingkai yang dihasilkan sekitar 45 derajat, berikan hasil matriks rotasi yang akan mengubah deskripsi vektor dari BP ke AP. Jadi di sini saya hanya merubah yang tadinya data PTD di awalnya saya membuat datanya PTC karena 2.2 dan 2.4 soalnya saling berhubungan. Lanjut pada titik PTC, saya di sini mengambil data P matriks 4 dot C lalu pada PTD P matriks 4 saya mengambilnya data D. Lalu di sini saya ngeprint data RZ di mana datanya PTC dan print RX di mana datanya PTD. Lalu saya ngeprint hasil matriks di mana PTC dikali PTD. Di sini saya juga mengambil hasil vektor yaitu dengan menggunakan data PTD. Lanjut ke hasilnya. Di sini sudah terdapat hasilnya di mana yang nilai RZ awalnya 0,866, negatif 0,5, 0, 0,5, 0,8, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Lalu data RX bisa dilihat sendiri. Lalu kita membuat perkalian matriks di mana di sini hasilnya itu 0,866 negatif 0, 0, 0, 0, 6 negatif 0, 0, 0, 0.707. Lalu bisa dilihat sendiri hasil dari figur box pada soal 2.4. Lanjut pada soal 2.37. Di sini di soal ini diberikan matriks A translasi B, kemudian meminta elemen pada baris kedua kolom 4
dari matriks B translasi A. Jadi di sini hasil program yang saya sudah buat, di mana di sini import numpy asgec untuk memanggil library pada numpy, lalu memanggil library pada import matplotlib pplot asplt. Lalu di sini saya terdapat variabel hasil, di mana kita memanggil library numpy .array, di mana terdapat di dalam array itu terdapat nilai pada soal ini. Jadi di sini selanjutnya saya membuat hasil translasi sama dengan get titik lina lg, dan rumusnya ini termasuk rumus yang didapatkan dari numpy inverse hasil. Jadi di sini dia hanya meminta hasil inverse-nya, tidak ada perputaran pada soal sebelumnya. Lanjut, di sini saya print hasil translasi. Berikut adalah hasil inverse yang sudah diprogram. Di sini terdapat hasilnya, yaitu hasil inverse yang diberikan. Mungkin segini saja yang dapat saya tampilkan. Sebelumnya saya memohon maaf karena saya hanya bisa mengerjakan tugas sampai 2.37. Di sini juga saya hasil dari berdiskusi dengan teman. Jadi pure tidak saya kerjakan sendiri. Jadi saya berdiskusi dengan teman, Pak, saya supaya memudahkan hasil pada program ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.